Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersubun Arif bisa menjumpai Anda semua di akhir pekan ini ya. Bagaimana aktivitas Anda akhir pekan ini? Apakah hanya bersantai bersama keluarga atau ada aktivitas lain? Apapun aktivitas Anda, saya akan mencoba menemani Anda dengan beberapa informasi aktual. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Kamis 14 Agustus hingga tadi malam Jumat 15 Agustus 2025 melakukan penggeledahan di dua tempat pelaku terduga korupsi kuota haji tambahan 2024. Penggeledahan pertama hari Kamis lalu dilakukan di kantor travel Haji Maktur milik pengusaha Fuad Hasan Masrur di Jalan Raya Otista, Oto Iskandar Dinatani maksudnya Jatinegara, dan rumah pribadi mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas di Condet. Ini dua-duanya ada di kawasan Jakarta Timur. Bahkan kalau ditarik garis lurus saja ini langsung ketemu nih dua kawasan ini ya. Jadi ini masih klaster Jakarta Timur gitu ya. Di kantor Maktur milik Fuad Hasan Masrur, penyidik mendapati dugaan adanya penghilangan barang bukti. Sementara di rumah Yakut, penyidik menyita sejumlah barang bukti terkait dengan bukti-bukti elektronik. Yakut, kata jubir Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo, bersikap kooperatif dan memudahkan kerja para penyidik. Sementara terhadap Hasan Masrur, KPK mendapati ada upaya perintangan penyidikan karena tadi itu menghilangkan barang bukti. Jadi kemungkinan selain delik korupsi, KPK mempertimbangkan mengenakan pasal obstruction of justice terhadap mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Mengingat peristiwanya sudah cukup lama, ini kan ribut-ributnya setidaknya dimulai sejak Pansus Haji bekerja pada tahun 2024, lalu membuat mereka yang terduga terlibat dalam kasus ini ya cukup leluasa kalau memang mau menghilangkan barang buktinya ya. Ada waktu yang cukup panjang lah ya. Karena kan Pansus Haji itu berakhir pada bulan Oktober. Jadi sebelumnya sudah sudah berlangsung ini kerja-kerja dari Pansus Haji ini. Ya kalau sampai sekarang itu hampir 1 tahun ya jedanya gitu. Namun dengan jejak elektronik dan sejumlah kesaksian dari para saksi yang telah diperiksa oleh KPK terlebih dahulu, termasuk sejumlah penyelenggara travel haji, tampaknya tidak akan, ini KPK tampaknya tidak akan terlalu kesulitan menemukan barang bukti. Selain itu, KPK sebenarnya juga tinggal menggali harta karun dari kerja Pansus Haji yang telah mendatangkan dan memeriksa sejumlah pejabat di Kementerian Agama dan pihak-pihak yang terkait. Ini minus Yakut Kolil Komas yang menghindar ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama sampai kemudian masa kerja dari Pansus Haji ini yang disesuaikan dengan masa kerja anggota DPR periode 2019 sampai 2024 itu berakhir pada 1 Oktober lalu. Dengan penggeledahan di dua tempat itu, kendati KPK masih belum menentukan siapa yang jadi tersangka karena sprindiknya ini menggunakan sprindik umum, maka tampaknya siapa yang akan jadi tersangka kita sekarang sudah mulai dapat gambaran. Bolehlah kita menyebut dua orang yang kantornya dan rumahnya digeledah, yakni Fuad Hasan Masrur dan Yakul ini on the way menjadi tersangka. Ya, apalagi kan dua-duanya ini juga termasuk 3 orang yang sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Satu orang lagi adalah staf khususnya dari Yakut Kolil Komas. Mengapa KPK tampak sangat berhati-hati menetapkan siapa yang jadi tersangka? Kita bisa menduga kasus ini sangat kental nuansa politisnya karena melibatkan tokoh-tokoh penting dan juga kemungkinan bakal ini kalau lihat konstruksi peristiwanya bisa menyeret mantan Presiden Jokowi. Setidaknya kalau melihat konstruksi peristiwanya, Jokowi juga harus diperiksa sebagai saksi. Apakah kemudian dari pemeriksaan sebagai saksi itu nanti berkembang ke arah yang lain menjadi tersangka? Nah, kita belum tahu karena ini nggak mudah ya. Ini kan kalau meminjam istilahnya Pak Jokowi sendiri, dia adalah orang besar gitu ya. Setidaknya ada dua kaitan langsung Jokowi dalam peristiwa dugaan penyelewengan kuota haji ini ya. Penyelewengan kuota haji tambahan tahun 2024. Pertama karena KPK fokus pada dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20.000 yang ini diberikan oleh Pangeran Muhammad bin Salman ke Presiden Jokowi. Ini setelah dilakukan lobby-lobby ini untuk mengurangi antrian panjang jemaah haji Indonesia. Jadi Pak Jokowi bisa menceritakan soal ini bagaimana proses dia melobi Pangeran Muhammad bin Salman dan kemudian akhirnya dapat kuota tambahan 20.000 dari sebelumnya itu kuota haji Indonesia 221.000 terbesar di
dunia ditambah 20 jadinya 241.000. Kedua, ini soal lawatan Yakult sebagai Menteri Agama ke sejumlah negara dalam durasi yang panjang di akhir ini masa kerja dia sehingga dia selalu mangkir memenuhi panggilan pansus Haji DPR. Seorang menteri bisa bepergian ke luar negeri apalagi dalam durasi yang lama, kemungkinan itu hanya dua, penugasan dari presiden, kedua itu atas izin presiden. Dua-duanya mencurigakan atau mungkin setidaknya menimbulkan tanda tanya. Mengapa Presiden Joko Widodo pada waktu itu mengizinkan Yakult Komas melakukan perjalanan yang sangat panjang ke sejumlah negara? Padahal jelas Presiden pasti tahu Pansus Haji sedang bekerja dan kehadiran Yako sebagai Menteri Agama sangat penting untuk mengurai. Ini kan KPK sudah menyatakan ada surat keputusan Menteri Agama yang membagi dua kuota tambahan untuk ONH khusus dan jemaah haji reguler. Padahal sesuai dengan ketentuan undang-undang juga kesepakatan dengan Komisi 8 DPR RI sebagai mitra Kementerian Agama, pembagian kuotanya itu 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Sudah jadi baku itu. Udah ada ketentuan undang-undangnya dan ada kesepakatannya. Jadi total dari kuota tambahan itu seharusnya 18.400 untuk jemaah haji reguler dan hanya 1.600 untuk jamaah haji khusus. Jadi bukan dibagi dua, masing-masing dapat di atas 10.000. Nah, KPK juga tengah menyidik karena muncul dugaan ada yang memerintahkan Menteri Agama Yakut itu membuat SK itu ya, membuat SK bagi dua tadi itu. Ini kan orang kemudian jadi bertanya-tanya, siapa yang bisa memerintah menteri itu? Kan kalau secara hierarki dan secara struktural yang bisa memerintah menteri ya hanya presiden. Karena menteri itu adalah pembantu presiden. Jangankan memerintah, memecat aja bisa, mereshuffle maksudnya, ya itu bisa kok itu ya. Jadi itu adalah nuansa politis tingkat tinggi yang pertama. Tapi soal ini publik skeptis lah ya kalau KPK sampai berani menyentuh barang keramat yang bernama Joko Widodo itu. Ya, orang kasusnya Sylvester eh, Matutina aja yang cuman ya apa ya kena sawapnya Jokowi aja Jaksa Agung nggak berani mengeksekusi kan ya. Nuansa politis yang kedua, ini kaitannya dengan status Yakult sebagai adik kandung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini ormas terbesar di Indonesia, jadi nggak boleh boleh dimain-main ini. Soal ini sempat heboh karena Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf menuding Muhaimin yang saat itu menempati posisi sebagai Wakil Ketua DPR dan sekaligus menjadi Ketua Tim Was atau Tim Pengawas Haji DPR berada di balik bentukan pansus haji ini. Ya ini karena mengingat perseteruan di antara mereka ya. Dia Yahya Stakuf menuding Yakut itu menjadi target karena dia adalah adik kandungnya. Saat itu kan PBNU dan PKB ini sedang berseteru. PBNU tengah berupaya mendongkel Muhaimin dari posisinya sebagai Ketua Umum PKB. Pada waktu itu bahkan ada muktamar luar biasa. Tapi ternyata muktamar luar biasa tidak segera terbentuk dan kemudian malah didului oleh muktamar PKB di Bali yang kemudian memilih secara aklamasi ke Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB lagi. Sebagai parpol yang dilahirkan oleh NU di bawah kepemimpinan Muhaimin dan kemudian PBNU-nya itu dipegang oleh Yakul dipegang oleh Yahya Stakuf, itu Muhaimin disebut semakin membuat PKB itu menjauh dari PBNU padahal secara kultural maupun secara politis kan PKB ini ya anak kandung dari PBNU. Nah, tapi posisinya antara Yahya Stakuf dengan Muhaimin ini saling berseberangan. Beda ketika masih dipimpin oleh Said Agil Sirot, itu betul-betul Muhaimin punya peran besar di PBNU. Hal itu menjelaskan mengapa Muhaimin Iskandar dan Wakil Ketua DPR dari PKB, Cun Ahmad Samsurijal, tampak berhati-hati nih menanggapi pertanyaan wartawan ketika ditanya soal ini proses pemeriksaan kuota haji oleh KPK, pengusutan maksud saya, pengusutan kuota haji oleh KPK. Padahal kan sebenarnya rekomendasi dari Pansus Haji pada waktu itu ya agar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan dalam hari ini kan KPK sudah masuk gitu. Muhaimin hanya tertawa dan tidak mau berkomentar. Sementara Cun, ini wakil ketua DPR dari PKB juga menyatakan kepada wartawan hasil kerja Pansus Haji bisa menjadi rujukan bagi KPK. Dia nggak mau berkomentar lebih lanjut soal itu. Nuansa politik lain, ini yang ketiga, ini adalah posisi Fuad Hasan Mansur. Sebagai politisi Golkar, dia pernah jadi wakil ketua umum. Saya nggak tahu sekarang apakah dia masih menjadi ketua umum di eranya Bahlil. Kelihatannya tidak lagi ya. Dia ini adalah mertua dari
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dito ini juga sempat diperiksa loh oleh Kejaksaan Agung terkait korupsi BTS di Kominfo karena sempat beredar kabar dia diduga menerima aliran dana sebesar 27 miliar dari korupsi BTS itu. Apa klasternya waktu itu? Seingat saya klasternya dia klaster pengamanan. Jadi dia nggak terlibat langsung dalam korupsinya, tapi dia menerima aliran dana untuk pengamanan di Kejaksaan Agung itu. Iwal aliran dana ke Dito itu disebut oleh salah satu tersangka Irwan Hermawan. Dito sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan pada waktu itu hanya bersifat klarifikasi. Setelah klarifikasi itu semuanya beres. Ya, kasusnya tidak berlanjut. Tapi anehnya, Magdir Ismail ini pengacara Irwan Hermawan mengaku dia menerima pengembalian uang sebesar 27 miliar dari seseorang yang hanya disebutkan inisialnya. Jumlahnya kok sama dengan yang diterima oleh Dito ya. Magdir sempat diperiksa Kejaksaan Agung, namun hingga sekarang siapa yang mengembalikan uang sebesar 27 miliar itu dan apa kaitannya dengan kasus Menpora ini yang nggak jelas karena Magdir sendiri pada waktu itu hanya memberikan inisial saja orang yang mengembalikan dan katanya profesinya sih pengusaha gitu. Apakah itu ada kaitannya dengan Menpora? Nggak disebutkan. Yang jelas kasus Menpora Dito Aryo Tejo itu tidak berlanjut. Jadi kalau melihat mereka yang dicekal dan kantor staf rumahnya digeledah, ini adalah para prominent person dan ini elit politik di Indonesia. Jadi siap-siap saja ya, jangan terlalu berharap, berharap terlalu banyak. Kasus ini bakal menjerat orang besar, sebagaimana yang banyak bermunculan di media sosial. Nah, tapi kalau Anda masih berharap, nama ya nggak ada salahnya. Kali lagi saya menyebut kasus Sylvester Matutina, relawan Gaihar Jokowi saja yang tinggal dieksekusi saja sampai sekarang nggak bisa dieksekusi padahal kan Sylvester ini bukan siapa-siapa dia bukan dari kalangan bukan darah biru bukan dari kalangan elit politik kelebihan dia hanya satu dia adalah orang dekatnya Pak sekarang ini ya sekarang ini dia orang dekat Pak Jokowi yang paling diandalkan bahkan untuk menjadi bodyguard keluarga Jokowi menghadapi para pembencinya Jokowi gitu mereka menyebutnya tapi ini untuk menghadapi orang-orang yang pro dengan pengusutan ijazah palsunya Jokowi, dugaan ijazah palsu di Jokowi dan juga soal pemakzulan Gibran Rakabuming kan dia bahkan berani berseteru dengan para jenderal termasuk juga dia sampai menghina Mayor Jenderal Sunarko mantan Danjen Kopassus. Kalau dia nggak ada backup orang besar gitu kalau pakai istilahnya Pak Jokowi, ya dia nggak mungkin berani seperti itu dan eksekusi terhadap dia sendiri yang sudah inkrah putusannya oleh Mahkamah Agung pun sampai sekarang nggak ada juntrungannya. Apalagi kasus ini tadi yang melibatkan elit-elit politik dan prominent person. Hal itu juga menjelaskan mengapa KPK kemudian menggunakan sprindik umum. Nah, dengan sprindik umum itu KPK belum menentukan siapa tersangkanya. Kendati sekarang kasus ini sudah masuk penyidikan kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, pengusutan kasus ini maksudnya. Bukan penyidikan tapi pengusutan kasus ini sudah masuk tahap penyidikan. Dan biasanya kalau sudah penyidikan itu kan sudah ada gelar perkara, sudah ada tersangkanya, dan sudah ada pasal-pasal yang dituduhkan terhadap para tersangka itu yang nantinya akan diterapkan pada para tersangka. Tapi karena ini menggunakan sprindik umum yang itu belum siapa yang jadi tersangkanya. Saya kira ini bagian dari strategi saja oleh KPK ini kayak makan bubur gitu, makan bubur panas dari pinggiran saja gitu. Dari pinggir dulu nih nanti masih panas apa enggak? Kalau enggak panas ya masuk, kalau enggak kalau masih sangat panas ya mereka mungkin tidak segera masuk gitulah. Ini kalau kayak masuk hutan lihat ada harimaunya kan di dalam situ ya. Kalau main segera masuk tidak tahu bahwa di dalam ada harimau bisa langsung diterkam tuh KPK. Nah, seperti saya sebut di awal, KPK itu menggeledah kantor Maktur itu hari Kamis, tanggal 14 Agustus. Pada waktu itu juru bicara Budi Prasetyo hari Kamis itu menyatakan kepada wartawan, hari ini tim kembali melakukan giat penggeledahan di salah satu kantor pihak swasta. Dia nyebutnya seperti itu. Dari informasi yang dihimpun, pihak swasta yang digeledah yakni kantor perusahaan travel haji dan umroh Maktur. KPK menjelaskan penggeledahan ini dilakukan untuk mencari petunjuk dan alat bukti yang dibutuhkan penyidik. Budi Prasetyo juga mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap kooperatif. KPK mengingatkan agar pihak-pihak yang terkait kooperatif, kata Budi. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak kooperatif maupun ada upaya untuk penghilangan barang bukti tambahnya. Namun ternyata ketika penyidik melakukan penggeledahan di kantor Maktur, mereka mendapati adanya dugaan penghilangan barang bukti. KPK itu rencananya akan memanggil Fuad Hasan Mansur berkaitan dengan penghilangan barang bukti itu. Sementara kalau penggeledahan rumah Yakult di kawasan Condet itu berlangsung hari Jumat sehari setelahnya, siang sampai malam.
Penggeledahan dilakukan untuk menginvestigasi penentuan kuota haji tahun 2003 sampai 2023 sampai 2024 yang diduga ada unsur korupsi. Dan menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, dalam penggeledahan di rumah Yakut kemarin, KPK menyita ponsel atau handphone. Ada pula barang-barang lain yang berkaitan dengan kasus. Jadi tim mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, kata Budi. KPK nanti akan memeriksa isi HP itu untuk mendapatkan petunjuk dan bukti yang mendukungnya. Barang-barang elektronik itu macam-macam. Salah satunya adalah handphone. Nanti kita akan ekstraksi, dibuka isinya, kita akan lihat informasi-informasi yang dicari. Dan beda dengan Imatur, katanya Yakult ini menurut Budi sejauh ini kooperatif. Dan penggeledahan pada waktu itu masih berlangsung, kata dia. Jadi mari kita tunggu saja. Apakah setelah penggeledahan ini KPK akan segera menetapkan siapa saja yang jadi tersangka? Kalau menyimak keterangan PLT pelaksana tugas, maksudnya Deputi Penindakan dan Pencegahan KPK Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu, travel haji yang menerima tambahan atau rezeki nomplok tambahan kuota haji itu jumlahnya ratusan, sementara Ketua KPK waktu itu Setio Budianto menyatakan jumlahnya puluhan. Tapi saya kira yang langsung teknis di lapangan ini ya Pak Asep Guntur, datanya kita bisa pegang dari Pak Guntur Rahayu ya. Mereka itu menerima kuota tambahan dalam jumlah yang bervariasi sesuai dengan besar kecilnya travel haji umrohnya. Selain itu, KPK juga sudah mengantongi bukti adanya transfer uang dari perusahaan travel umroh dan haji tadi ke sejumlah pejabat Kementerian Agama. Jumlahnya itu bervariasi antara 2.600 sampai 7.000 dolar per orang ya. Kalau dirupiahkan per jemaah maksud saya. Kalau dirupiahkan jumlahnya itu antara 44 juta sampai 130 juta orang per jemaah haji. Rupanya dengan dasar temuan itu, KPK menilai dugaan korupsinya itu mencapai lebih dari 1 triliun. Jadi bersabar, tetap berharap boleh, tapi jangan terlampau euforia ya bahwa kasus ini nanti akan menyentuh level Joko Widodo ya sebagai presiden. Karena saya tahu banyak sekali yang berharap-harap semacam itu ya. Karena bagaimanapun Yakult itu kan adalah menterinya Joko Widodo dan yang bisa memerintahkan menteri ya hanya presiden. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.